Masa kita bilang Jaksa Agung secara mafia, dibilang penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku apa, Pak Jaksa? Agama apa Jaksa? Emang ada agama kejaksaan? Atau ras kejaksaan? Saya bingung gitu loh. Jadi mereka paksakan aja, ya kan? Nah, dengan ada nanti ancaman hukuman segitu, Alvin bisa ditahan dulu yang penting. Itu yang kadang-kadang jadi senjatanya mereka. Orang takut ditahan. Kalau saya nggak takut ditahan, orang mati aja saya nggak takut kok. Nanti saya bongkar semua, Pak, tentang lapas. Sambo bilangnya di lapas Salemba kan? Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba, Pak. Itu si Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di mana? Di lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC. Namanya doang di situ. Eliezer cuma datang nama doang di situ, habis foto dikirim lagi balik ke Mabes. Kagak ada di situ, Pak. Cuma biar dapat namanya, role-nya aja, biar dapat ininya. Saya tahu semua, Pak. Sumpah. Di Sukamiskin itu saya udah ditawarin, Pak Alvin pindah aja Sukamiskin, 50 juta, 10 hari di luar. Jadi ada tahanan-tahanan oknum-oknum sana. Sekarang Pak, Bapak lihat, lapas Cipinang kosong. Tahanan tipikornya pindah semua ke Sukamiskin. Kenapa? Sekarang lagi obral di Sukamiskin. Wah, dia bisa keluar, bisa bebas di luar lah, Pak, intinya. Yang penting kalau nanti misalnya ada pemeriksaan atau apa, ya balik lagi di situ. Itulah makanya yang ada di tiap-tiap oknum-oknum banyak, Pak. Oknum di setiap pemerintahan ada, Pak. Makanya disitulah saya speak up. Saya bukan berbicara menjelek-jelekan orang-orang tertentu, tapi saya pengen hukum itu baik, itu aja. Supaya oknum itu diperbaiki oleh pemerintah. Nahan. Napoleon Bonaparte habis kena suap sogok, ya kan ditahan, balik lagi ke Korps, jadi jenderal bintang 2 lagi. Kan dagelan, Pak. Ya sudahlah, saya sudah bilang berkali-kali sama Pak Listio. Pak, saya satu-satunya orang gila yang berani WA Listio, saya bilang Anda Jenderal Banci. Saya bilang langsung ke orangnya. Bapak bilang kayak gitu? Loh iya, ini WA-nya. Dia balas loh, Pak. Apa? Lah bener, Pak. Baru keluar. Tanggal 25. Natalan kemarin keluar. Iya. Kok Alvin ini apa nih? Kristen. Wah. Ya, dia dari Tuhan tuh. Hadiah dari Tuhan ya. Berkah Natal ya, luar biasa. Betul. Ya. Kumpul dengan keluarga. Doa anak istri lah. Keempat juga, Anda nyatakan bersalah. Pak, nggak usah gitu-gitu, Pak. Bapak lihat, selain pengadilan Alvin Lim, ada nggak yang 2 putaran? Saya tantangin. Maksudnya? Anda tahu sistem peradilan dong, kalau kita ngomong peradilan yang fair. Dari pengadilan negeri kemana? Naik Kalau pengadilan tinggi negeri. Pengadilan negeri, kalau misalnya kalah atau menang, dia kemana? Pengadilan Banding. tinggi ya? Banding, pengadilan tinggi kan? Ya. Pengadilan tinggi kalau kalah atau menang, Kasasi lagi. kasasi. Kasasi baru PK. PK. Oke. Anda sampai PK ya? Dalam saya, Pak, Iya. 2017 PN. 2018 pengadilan tinggi, 2019 MA. Keluarin putusan. 2019 sidang lagi, 2022 PN lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Coba deh kalau ada, ya kan kita nggak usah diskusi. Mana ada orang udah di MA lepas terus disidang lagi di PN? Coba lihat. Keputusan PK saya ada 2. Masa satu perkara ada 2 putusan PK, 873 kapit sama 125 kapit? Kan aneh itu. Tapi di PK ini statusnya apa? Pengurangan pidana. Orang kita udah bicara sama orang MA. Itu ketika MA itu ngurusin kasus saya, ketua MA tuh ditelepon sama Jaksa Agung. Alvin nggak boleh lepas, musuh pemerintah. Jadi sudah didoktrin seperti itu. Orang hakim-hakim MA tuh pada ketawa. Kita, sorry Pak, kayak Anda pemain kesehatan. Anda kenal dong supplier dong, pabrik. Kenal, orang-orangnya kenal dong. Sama kita juga lawyer, Pak. Kita jaksa, polisi, hakim kenal. Mau WA Kapolri ini saya WA-WAan bisa. Kabar Reskrim, MA, ya dong. Itu teman-teman, Pak. Pada bicara, kalau lu kasus tuh kagak ada kasus, dia bilang. Bukti kagak ada, saksi kagak ada. Coba Bapak lihat bukti yang namanya surat, itu harus surat asli, Pak. Nggak bisa surat fotokopian. Masa saya dibilang memalsukan KTP, tapi KTP yang dipalsukan nggak ada, cuma fotokopian. Kalau fotokopian bukan memalsukan KTP. Itu mah kita bikin-bikin aja di gambar komputer, masa jadi pemalsuan. Ya kan? Kemarin itu juga ada yang ngomong di Uya-Kuya, katanya saya mafia asuransi. Orang yang sama itu sudah bikin video minta maaf. Dan orang yang sama WA saya minta gabung di law firm saya. Kan aneh. Oh ya? Lah iya. Kan Pak Juristo toh? Iya. Iya, dia WA saya minta gabung di law firm saya. Dia bilang mau kerja, dia mohon maaf, dia sudah salah, dia memfitnah. Itu ada semua, Pak. Jadi, nih Juristo. Banyak yang tepokin, komporin, kita nggak dapat apa-apa, malah rusak sendiri. Nggak bang, bukan tipe saya begitu. Saya bilang, nanti saya ditusuk, dijelek-jelekin lagi. Saya bilang, nggak mau cari nama punya orang, saya mau cari uang aja, ketenaran nggak ada dalam kamu saya. Saya belajar banyak belakangan, saya berantem sama abang pun juga saya nggak dapat apa-apa. Dia minta maaf, dia bikin video. Jadi saya masuk penjara. Jadi data yang disampaikan di podcast tersebut
Dia minta maaf, dia bilang itu salah fitnah. Orangnya sudah menarik sendiri. Nah, kalau yang orang-orang agent, jadi gini Pak, ya, kita yang namanya perang, sorry nih, misalnya Bapak punya musuh, John LBF. Kalau kita nanya sama John LBF Bukan pandangan, musuh saya, bukan musuh. oh ya sorry, bukan musuh. Jadi orang yang misalnya antipati lah, ya mungkin ada perselisihan. Yeah. Yang namanya ada perselisihan, kalau ditanyain, Yeah. Dr. Richard menurut kamu gimana? Pasti yang ada minus-minus. Yeah. Kalau nanya ke sini tentang sono minus-minus juga gitu. Ini hal yang sama, Pak. Tapi ini asuransi semuanya saya cross check beberapa dari petingginya semuanya memberikan statement yang sama, Pak. Salahkah kalau saya pintar, Pak? Oh. Sekarang gini, Pak. Perusahaan asuransi itu mafia bukan? Kalau kita ngomong mafia itu dalam hal apa sih mafia? Dia banyak ambil uang klaim orang, uang premi orang, sering nolak klaim orang. Oh. Bener nggak, Pak? Oke. Saya ini lebih pintar, saya tahu gimana cara gebuk mereka. Supaya mereka nggak mau keluarin duit, jadi keluar duit. Bapak tahu celahnya di mana? Tahu celahnya. Dari sana. Sekarang kalau saya ngajarin orang gimana cara dapat duit, emangnya salah, Pak? Oke. Yang penting bukan pidana loh, Pak. Sekarang kalau orang misalnya klaim asuransi, ada yang orangnya udah mati, dia tetap kagak mau bayar. Dengan alasan, oh bapak kamu nggak bilang dulu punya kuping budek. Oke. Dia pakai alasan macam-macam loh. Artinya, Bapak melihat asuransi ada melakukan seperti itu, ada celah untuk melakukan seperti itu, dan Bapak juga melihat celah itu juga memanfaatkan hal yang sama juga. Iya Pak, penjahat itu pintar Pak. Kalau kita polisi atau kita lawyer nggak lebih pintar dari penjahat, ya habis kita dikerjain Pak. Ini dunia mafia semua kok. Polisi aja banyak mafia, jaksa banyak mafia, hakim banyak mafia, ketua KPK aja mafia sekarang lagi meres orang. Oke, saya nggak ikut-ikut. Bukan, maksudnya kan sekarang ini tersangka Pak. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita pengacara, polos-polos, matilah Pak, dimakan lah. Itu udah bukan cicak lawan buaya Pak sekarang. Pengacara pun jadi harimau lawan buaya kan. Dia kan bersedia bayar. Perusahaan asuransi Aliansia bersedia bayar. Gara-gara Bapak melihat celah tersebut? Saya laporin polisi, jadi tersangka. Dia bayar. Kalau dia nggak mau bayar, saya nggak lepasin tersangkanya. Kan saya ilmu hukumnya lebih, menurut saya lebih bagus. Oke. Anda cowboy juga ya ternyata ya? Ya kalau nggak kayak begitu Pak, kita nggak bakal bisa menang Pak. Oke. Jadi kapok nggak Pak setelah keluar dari penjara seperti ini punya? Saya dalam penjara udah 3 kali sih Pak. Bukan yang pertama. Nah itu aku pengen makanya konfirmasi Pak ya? Hidup saya juga nggak perfect, saya nggak bilang saya sempurna. Katanya ya kan? Bapak waktu... Tapi saya selalu mencoba jadi lebih baik Pak. Katanya Bapak... Saya selalu kerja terus, karena memang kutukan saya ini, saya workaholic Pak. Saya nggak main cewek, saya nggak ngenarkoba, saya nggak ngerokok, saya nggak minum, saya nggak judi. Saya cuma gila kerja doang satu itu. Kelemahan saya di situ Pak. Makanya orang mau cari saya, mau jebak saya narkoba, jebak saya misalnya cewek di bawah umur, nggak bisa. Karena saya nggak suka ke situ. Jadi sampai hal sekecil itu pun kan masih ada. Gitu loh. Cuma kata-kata saya ini, karena saya berani ngomongin dengan lantang di depan umum, itulah Pak. Jadi nusuk kuping mereka. Itu aja sih sebenarnya. Jadi inilah kadang-kadang, ya kan, saya nggak ngerti apakah polisi itu nggak ngerti bahasa Indonesia Pak, atau nggak ngerti hukum. Loh benar, maksudnya dia ngerti nggak, nangkep nggak? Kejadiannya dua kejadian berbeda. Gitu. Nah, disinilah makanya kadang-kadang saya nggak ngerti, mereka tuh memaksakan pokoknya Alvin yang harus jadi tersangka. Padahal saksinya mereka nggak mau periksa. Dan status Bapak sekarang sudah tersangka juga, berarti? Tersangka. Kalau sudah P19 berarti tersangka juga? Tapi kalau Bapak baca P19-nya jaksa, bakal ketawa, Pak. Dibilang itu tidak matang. Pidananya nggak matang. Dibilang menyebabkan konaran di mana? Menyebabkan kebencian sarai di mana, Pak? Masa kita bilang Jaksa Agung Sara Mafia, dibilang penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku apa, Pak? Jaksa. Agama apa, Jaksa? Emang ada agama kejaksaan? Atau ras kejaksaan? Saya bingung gitu loh. Jadi mereka paksakan aja, ya kan? Nah, dengan ada nanti ancaman hukuman segitu, Alvin bisa ditahan dulu yang penting. Itu yang kadang-kadang jadi senjatanya mereka. Orang takut ditahan. Kalau saya nggak takut ditahan, orang mati aja saya nggak takut kok. Kapok nggak Pak ngomong kayak gitu? Nyesel nggak? Lah, enggak. Bapak tanya aja ke lapas. Tapi ya, mereka takut nggak sama saya? Yang takut malah lapas, Pak. Saya kasih tahu Bapak. Saya datang ke sono itu, ke Kanwil, Pak, yang jemput, Pak. Kenapa, Pak? Ini orang jangan pernah diganggu, jangan ngomong apa-apa sama dia, jangan sampai tahu apa-apa. Nanti saya bongkar semua, Pak, tentang lapas. Iya dong. Ada juga di sana, Pak. Ya banyak, Pak, di mana-mana, Pak. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kayaknya ini menarik. Saya kasih tahu Bapak satu hal deh ya. Iya. Di situ yang menarik ya, Pak. Sambo bilangnya di lapas Salemba kan. Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba, Pak. Saya ini di lapas Salemba bebas, Pak. Mohon maaf. Saya sama Edward dan sama yang tipikor lain bebas. Mau jalan-jalan kemana, mau sampai jalan ke kantor depan, kantor 1, kantor 2, kantor 3, nggak ada yang berani negor kami, Pak. Itu si Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di mana? Di dalam lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC, namanya doang di situ. Eliezer cuma datang nama doang di situ, habis foto dikirim lagi balik ke Mabes.
Kagak ada di situ, Pak. Cuma biar dapat namanya, role-nya aja, biar dapat ininya. Saya tahu semua, Pak. Bapak yang Jadi ngomong saya yang takut. itu kenyataannya. Cuma 1 hari doang di situ. Saksinya banyak, Pak. Jadi mafia di dalam penjara itu memang real ada, Pak? Ya memang real ada, Pak. Kalau misalnya kita jalan-jalan keluar, bisa nggak, Pak? Oh, bisa banget, Pak. Sumpah. Di Sukamiskin itu saya udah ditawarin, Pak Alvin pindah aja Sukamiskin. 50 juta, 10 hari di luar. Jadi ada tahanan-tahanan oknum-oknum sana. Sekarang, Pak, Bapak lihat. Lapas Cipinang kosong. Tahanan tipikornya pindah semua ke Sukamiskin. Kenapa? Sekarang lagi obral di Sukamiskin. Surya Darmadi pindah ke sana kemarin. Ada 2-3 orang lah pindah ke sana, Pak. Beni Cokro pindah. Itu yang oknum-oknum gede. Karena di sana itu bebas, Pak. Bebas seperti apa nih, Di Pak? Sukamiskin. Wah, dia bisa keluar, bisa bebas di luar lah, Pak, intinya. Yang penting kalau nanti misalnya ada pemeriksaan atau apa, ya balik lagi di situ. Itulah makanya yang ada di tiap-tiap oknum-oknum banyak, Pak. Oknum di setiap pemerintahan ada, Pak. Makanya disitulah saya speak up. Saya bukan berbicara menjelek-jelekan orang-orang tertentu, tapi saya pengen hukum itu baik, itu aja. Supaya oknum itu diperbaiki oleh pemerintah. Bukan melawan pemerintah. Saya nggak sanggup melawan pemerintah kok. Jadi kalau misalnya Kumham, kepolisian, kejaksaan hebat, Pak, saya juga bangga, Pak. Tapi kalau saya lihat mereka kayak sampah, masa saya nggak ngomong? Saya bilang bau loh di situ. Ya kan? Bapak lihat aja, Firly Bahuri aja udah tersangka, mana ditahan, Pak? Mana ditahan? Sesama korps mau nahan. Napoleon Bonaparte habis kena suap sogok, ya kan ditahan, balik lagi ke korps, jadi jenderal bintang 2 lagi. Kan dagelan, Pak. Ya sudahlah, saya sudah bilang berkali-kali sama Pak Listio. Pak, saya satu-satunya orang gila yang berani WA Listio, saya bilang Anda Jenderal Banci. Saya bilang langsung ke orangnya. Bapak bilang kayak gitu? Loh iya, ini WA-nya. Dia balas loh, Pak. Apa? Lah bener, Pak. Saya orangnya bukan orang pengecut, tapi saya bukan benci sama dia. Saya bilang seperti itu bukan menghina dia, bukan membenci dia. Bapak bilang di sini, lihat, permohonan LQ untuk minta gelar perkara dalam ITE saja Mabes Polri nggak berani tanggapi. Jelas kalian Jenderal Banci takut berdebat secara hukum. Dijawab, Polri tidak bisa menolak laporan polisi, tugas polisi sepanjang bisa kita bantu untuk restoratif justice, bla 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 bla. Silakan saudara datang temui penyidik atau kabar reskrim. Oke. Saya orangnya jujur, Pak. Saya bilang saya nggak suka, saya bilang. Jadi nggak saya di depan orangnya baik-baik, di belakang ini kagak. Saya pengen mereka introspeksi, saya pengen mereka jadi lebih baik, Pak. Kalau mereka baik, saya juga bangga, Pak. Oke. Loh, apa kita nggak bangga kalau kepolisian RI kita misalnya jadi polisi yang jujur? Saya respect banget apa yang Alvin Lim lakukan untuk perbaikan hukum di Indonesia, dan kita juga melihat ya mungkin harus ada yang diperbaikin lah. Tapi Anda nggak terlalu berani tuh seperti itu, Pak. Nggak takut, Pak, masuk lagi? Ya jujur punya ngomong, Pak. Ini baru keluar loh, Pak. Dokter juga bilang sama saya, ya 50% orang yang kena gagal ginjal stadium 5 tuh kemungkinan hidup cuma 2 tahun, Pak. 50%. Ya tentu ada 50% yang bisa lewat. Jadi waktu saya nggak banyak. Kenapa nggak dari sisa waktu saya ini saya berbuat baik untuk sesama, itu aja sih. Saya udah nggak mencari uang saya. Kenapa nggak waktu yang Bapak ada, Bapak manfaatkan untuk anak dan keluarga, Pak? Udah, jadi saya sama anak sama keluarga pergi hampir tiap hari, ya kan di situ kan. Terus ya aset yang saya punya saya kasih ke mereka. Tapi apa yang saya sekarang kerjakan ini bukan untuk anak sama istri saya lagi, tapi untuk sesama saya, Pak. Itu yang saya pengen lakukan. Jadi kalau saya meninggal pun ya ada pahala lah. Bapak memanfaatkan anak Bapak untuk mencari simpati masyarakat. Tanggapan Bapak bagaimana? Nah, saya klarifikasi ya, Pak ya. Jadi nggak benar itu saya memanfaatkan anak saya. Kenapa? Saya nggak pernah nyuruh dia melakukan hal sesuatu yang tidak dia inginkan. Saya aja gitu kan. Ya kalau sampai suatu saat kalau memang saya meninggal, ya memang saya sudah kasih wanti-wanti ke dia untuk lanjutin sih. Lanjutin? Ya dia harus lanjutin. Bapak nggak takut, Pak? Nanti sama seperti Bapak nasibnya? Dia darah daging Alvin Lim ya itu resiko dia, Pak. Ya kayak tukang masak, takut kena api, ya gimana jadi tukang masak, Pak. Ya kan, tapi ya itu sesuatu resiko. Sekarang orang masuk penjara, kalau menurut saya, kalau memang dia nggak salah, nggak perlu pusing sih. Ya jalanin aja di dalam penjara, istirahat. Ya jangan lah, Pak. Penjara saya istirahat tidur, Pak. Emang enak gitu, Pak? Saya selama ini di luar hampir nggak pernah ada waktu untuk tidur, Pak. Istirahat susah. Satu hari appointment 4-5 biji, hari ini aja 5 appointment. Jadi otomatis, Pak, di dalam penjara itu saya nikmatin banget istirahat, baca buku, nyantai. Jadi ada berkahnya juga ya? Iya. Ada berkahnya juga ya? Makan saya minta istri anterin tiap hari, ya kan, makanan ada, bisa dijenguk. Jadi cukup manusiawi kok, gitu loh. Cukup manusiawi. Ya. Jadi kalau menurut saya nggak perlu ditakut-takutin seperti gimana banget ya. Mungkin kalau orang hilang ya takutlah di situ. Kalau orang hilang kan yang masuk penjara tapi nggak ada orang tuanya, nggak ada keluarganya, wah itu repot itu. Sakit aja ya gimana lah gitu ya, namanya nggak ada orang. Pak, sudah keluar dari penjara, ada titipan kah? Alvin, gua keluarin nih, tapi keluar dari sini. Jangan banyak ngomong lagi ya, diam-diam ya. Kalau titipan dari orang-orang enggak, cuma beberapa juga kan kayak kemarin saya bicara di podcast, langsung beberapa pihak kayak Cawapres, salah satu Cawapres juga langsung kontak. Capres juga telepon istri saya ngoceh-ngoceh. Oke, kenapa? Ya terlalu vokal. Gitu. Jadi ya mereka keberatan juga kan, karena kalau kita ngomong itu masuk Detik, Kompas, itu jadi mereka terpengaruh lah, dia punya elektabilitas. Jadi kita lebih banyak nggak bicara tentang pilpres sih. Kita stick aja ke penegakan hukum. Kenapa? Anda juga tahu kebobokan pilpres juga? Ya, Pak Ganjar aja WA saya marah-marah kan di sini. Jangan ngomong. Aku kenal lagi, semua Pak. ini, Pak, banyak, Pak. Di mana-mana, Pak ya. Saya itu paling berani loh, Pak. Saya tuh host yang paling berani, Pak. Paling berani speak up. Cuma ada Bapak, saya takut.
saya itu orang yang nggak ada takutnya, tapi ada Bapak Alvin Lim, saya takut Pak, sumpah. Jadi kalau Pilpres ini pilih siapa Pak? Capres? Belum sih, kita belum ada ini. Tapi ya, saya lagi bilang sama keluarga juga, percuma juga kita milih karena kita udah tahu siapa yang menang. Ya, semua udah di set up, Pak. Udahlah, kalau apa namanya, makanya saya nggak mau ngomongin soal Pilpres. Kenapa? Karena ya buat apa? Itu semua udah set up. Ada rencana-rencana, Pak. Udah dari tangan-tangan di belakang layar itu udah bergerak. Kata siapa, Pak? Lah, ya dari MK aja kita udah tahu, Pak, apa yang terjadi di MK. Ya kan, bisa terjadi seperti itu kan, itu by design, Pak. Itu prediksi, asumsi, ada bocoran atau bagaimana tuh, Pak? Ya, tingkat tinggi kan 9 naga mereka berbicara-bicara, Pak. Saya dari 9 naga dengar, saya dari pemerintah juga dengar. Kan saya paling vokal, jadi saya bisa ngeling kemana-mana, Pak. Oke. Di situ. Aku setiap kali pindah bahasa semuanya agak ngeri ya. Cari bahasan yang lebih netral. Aku pindah ke Pilpres dia juga cuma ngomongin ngeri. Aku ngomong pindah ke penjara dia ngomongin juga ngeri. Aku pindah kemana-mana dia ngomongin ngeri semua. Tapi ada bukti-buktinya, Pak. Kalau mau lihat WA-nya kan ada nih langsung ke capresnya, ke Kapolri langsung. Jadi bukan fitnah ya, kita bicara ini bukan fitnah gitu loh. Makanya Indonesia ini saya coba bantu aja dari sisi hukum sih, Pak. Ya mungkin karena saya kesehatannya udah seperti ini, saya nggak bisa lebih aktif dibanding sebelumnya sih. Bakal lebih. Ini cuci darah, DM cuci darah, masih bisa gagal jantung, gagal ginjal juga. Gagal ginjal. Bapak masih bisa 5 appointment 1 hari. Iya, itu pun juga kadang ya berdiri jalan baru 5 meter udah ngos-ngosan jalan 5 Ke depan. Saya doakan